Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus para pimpinan DKM Masjid Ad-Da'wah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bisa tadarus Al-Quran, bisa qiyamul lail, bisa meningkatkan sedekah, bisa meningkatkan amaliyah ibadah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Jika Engkau menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, maka berilah kami kesempatan betul untuk senantiasa beribadah kepada Engkau. Berilah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, judul yang diberikan kepada saya adalah larangan berbuat zalim. Banyak arti tentang kata al-zulmu. Pertama, al-zulmu itu sering diartikan oleh para ulama, al-zulmu huwa wada'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu yang tidak pada proporsinya itu adalah zalim. Itu salah satu makna. Kita punya peci, tempatnya di kepala, ditaruh di kaki. Ini namanya zalim. Nah, zalim yang terbesar menurut Al-Quran adalah menempatkan Tuhan disamakan dengan makhluknya atau berbuat syirik. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tatkala Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan karena rasa sayang dan dekat. Kalau orang Arab manggil karena sayang dan dekat itu pakai namanya tasghir. Misalnya Nabi itu memanggil istrinya dengan kata ya Humairah. Dari kata hamroh. Hamroh itu merah. Ditashir ya Humairah. Wahai istriku sayang. Karena sayang dan dekat.
Kalau orang Betawi, orang Jawa, orang Indonesia, sayang disingkat menjadi yang, atau disingkat menjadi say, atau dipelesetkan menjadi yayang. Ada yang panggil begini, Bu? Udah tua gaya aja ibu-ibu ini. Ya bunaya, dari kata bunuwun yang artinya anak. Anak itu pasti ya yang dimaksud anak kecil secara fisik. Walaupun kadang-kadang badannya gede, namanya bocah itu. Walaupun badannya segede kebo, otaknya belum pecah, kata orang Jawa, Bu, bocah. Tapi ya bunaya lebih dipahami karena rasa sayang dan rasa dekat. Ya bunaya la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Kenapa tidak boleh mensekutukan Allah? Jawabannya adalah inna syirka, karena perbuatan mensekutukan Allah la zulmun adzim, sama dengan kezaliman yang paling besar. Jadi menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Menempatkan Allah sama dengan makhluknya itu perbuatan syirik. Menyekutukan Allah itu adalah kezaliman. Itu sebabnya kezaliman sering dilawankan dengan keadilan. Adil. Apa itu adil? Lawannya zalim. Kalau zalim itu menempatkan sesuatu yang pada tempatnya, kalau adil berarti wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu yang pada tempatnya, itu namanya adil. Kalau orang pantas jadi pemimpin, memang pantas secara kapabilitas, integritasnya sesuai. Integritas itu kalau bahasa agama sudah punya sifat sidik, sudah punya sifat amanah. Kapabilitas itu sudah punya kemampuan intelektual, ya. Sidik, amanah, fatonah, mampu menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, itu namanya tabligh, itu kapabilitas. Kalau integritas adalah kejujuran, asidku. Sekarang ini nyari pemimpin yang jujur susah, Pak. Kadang-kadang orang ngomong jujur acuh. Pak Endang ini pengurus Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Saya kebetulan dulu sering ke sini, waktu itu masih sekretaris umum MUI DKI. Jadi ada sekretaris umum, ada sekretaris yang tidak umum, ada sekretaris pada umumnya. Nah sekarang juga saya mulai aktif di MUI lagi, wakil ketua umum MUI, di samping menjabat ketua NU. Nah, kata Majelis Ulama Indonesia, MUI itu sodiqul hukumah. Maknanya apa? Mitra pemerintah. Sodik itu teman. Teman itu apa? Sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Temanmu yang baik itu man, orang. Sodakoka yang mau membenarkan kamu, laman, bukan orang. Sodakoka yang suka membenar-benarkan kamu. Jadi mitra yang baik, kalau benar katakanlah benar, kalau salah ya katakanlah salah, maka dibenarkan dengan cara yang baik. Jangan salah dibener-benerin. Ini namanya jeluntrungake, jorokake. Sekarang banyak kadang-kadang tokoh, pemerintah, pejabat salah,
malah dipuji-puji. Pemimpin yang baik itu kalau salah diingatkan, kalau benar diberi apresiasi. Itu adalah shadiq. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, grade yang pertama paling jahat itu adalah kezaliman kepada Allah yang berupa kesyirikan. Yang nomor 2 adalah kezaliman kepada sesama manusia. Itu sebabnya dalam banyak definisi, zalim itu mempunyai banyak makna. Kalau tadi menempatkan sesuatu yang tidak pada proporsinya, zalim juga maknanya kejahatan, perbuatan yang keji, apalagi nakal, suka mendet uang orang lain. Mendet itu tahu Pak? Kalau 5.000 itu ngentet, kalau 10.000 nyolong Pak, kalau 1 juta maling Pak, kalau 2 juta nyopet, tapi kalau 100 triliun korupsi namanya itu. Ya Pak, ini kok tiap hari ada berita korupsi kok ratusan triliun, itu duit semua apa campur daun itu Pak? Kadang-kadang kita puji-puji kiai ustadz kan nggak enak, diundang suruh ceramah, pulang dibawain BHS. Tahu Pak BHS itu Pak? Barang hasil soan. BHS, sarung BHS, dipuji-puji. Setelah lebaran ditangkap polisi yang dipuji-puji. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, semua itu adalah masuk dalam kategori zalim. Selain itu, zalim juga kadang-kadang menimpa kepada diri kita yang sifatnya menyakiti hati orang lain. Suka ngomongin orang, ngatain orang, maki-maki orang. Ada yang suka maki-maki? Ya, kalau hanya diomelin istri itu bukan zalim itu ladang ibadah. Bu, halo Bu, Bu, suka ngomelin suami nggak Bu? Ya, itu bukan kezaliman, itu hanya apa namanya? Ibu-ibu sebetulnya cinta itu, nguji sejauh mana kesabaran suami. Sebab ada orang ibadah butuh modal Pak. Suami mau ibadah ke istri itu butuh modal. Contoh ini Bu, halo Bu, lebaran kurang berapa hari Bu? 10 hari. Sudah ke toko emas belum Bu? Sudah dibeliin baju? Sudah ke mall? Nah, suami ngajak beliin baju, beliin emas, itu adalah ibadah. Tapi pakai modal Pak. Ada ibadahnya suami yang nggak pakai modal. Apa itu? Diomelin bini, kemudian sabar. Jadi beruntunglah kalau bapak-bapak sering diomelin bini. Insya Allah ladang ibadah. Yang ketawa-ketawa ini pengalaman itu. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong Pak ya. Saya membaca tulisannya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi yang sering dikenal dengan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau ngomong begini. As-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar atas omelannya istri, mimma yumtahanu bihil awliya, adalah bagian dari ujiannya para wali Pak. Tahu kan? Jadi kalau bapak-bapak sering diomelin istri, insya Allah ada tanda-tanda calon wali, minimal wali murid Pak. Jadi itu bukan kezaliman, itu diomelin aja kok. Diomelin tadi ngendet, nyopet,
nyolong, maling, korupsi, ngatain orang, ya kan, nyakitin orang. Itu sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan informasi kepada para sahabat. Banyak orang yang muflis katanya, orang yang bangkrut. Tahu nggak kamu yang disebut orang bangkrut? Kata sahabat, ya orang bangkrut itu ya nggak punya duit, ya kan, nggak punya apa-apa, kerjaannya nggak ada, di PHK, dagang rugi, itu orang bangkrut. Bukan. Orang bangkrut itu adalah bisa jadi orang itu rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tarawihnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi nyakitin tetangganya juga rajin, Pak. Ada nggak yang begitu, Bu? Mana orang yang begitu? Masya Allah, persoalan kecil itu namanya orang kaya. Karena duitnya banyak, ngomelin tetangganya yang miskin. Kadang-kadang Masya Allah, Subhanallah. Sekalipun dia sholatnya rajin, sekalipun dia berangkat haji sudah 3 kali, sehingga panggilannya ha. 3 kali kan Pak? Haji, kalau 3 kali berarti ha. Ya kan? Tapi karena sering berbuat zalim kepada kawannya, tetangganya, temannya, inilah yang disebut orang bangkrut. Nanti pada hari akhirat akan didakwah, dipertemukan itu. Hei, bapak-bapak yang haji 3 kali itu mestinya mau masuk surga. Tetangganya yang disakitin itu lapor Tuhan, saya nggak setuju kalau dia masuk surga. Kenapa? Dia memang rajin ibadah, sholat jamaahnya rajin, baca Quran khatam berkali-kali. Tapi mulutnya ya Allah, suka nyakitin orang. Tiba-tiba ada orang yang lapor lagi sama, dirugikan, ditipu, disakiti. Maka mereka menuntut, saya akan menuntut hari ini. Akhirnya apa? Pahala kebaikannya yang banyak itu dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Kasih bro, datang lagi bro, pahala yang banyak tadi habis Pak. Sudah pahalanya habis, masih ada yang datang lagi minta. Saya dulu ditipu, saya dulu dibohongin, macam-macam yang mengadu. Pahala dia udah habis. Apa? Akhirnya dosa orang yang terzalimi tadi akhirnya harus dikasihkan kepada orang yang melakukan kezaliman. Inilah upahnya orang yang melakukan perbuatan zalim. Ingatlah orang yang terzalimi. Itu kata Nabi, doaul mazlum.